Itu masuk DAU, tetapi kita harus pikirkan betul nanti kan mereka juga mendapatkan hak-hak lain berupa tunjangan kinerja dan lain-lain. Artinya Tukin pasti turun ya Pak? Saya belum bisa memastikan itu, tetapi potensi ke sana ada? Potensi itu dimungkinkan. Tapi oleh karena itu dalam rangka bagaimana kita mengimbangi loss tersebut, kami ingin sampaikan bahwa saat ini kami terus melakukan koordinasi dengan OPD-OPD penghasil, Pak Ihsan. Ada 12 OPD penghasil yang bisa kita coba lakukan maksimal penggalian sektor pendapatan di OPD ini. Pak Denny, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio Banten Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Pak Denny adalah Kepala Bapenda Provinsi Banten dan kita akan bahas sesuatu yang serius tapi renyah tentang pajak. Ya, apa kabarnya? Ya. Pak Kaban, terima kasih nih sudah hadir. Selamat sore sahabat Banten Podcast semua. Sehat sore. Dan sehat selalu. Di tengah kesibukan Pak Denny, yang setiap hari sekarang konsentrasinya ngurus tentang bagaimana Banten punya pendapatan yang terus-menerus membaik, gitu ya Pak? Kurang lebih seperti itu. Jadi bicara APBD itu angka. Angka itu belum tersedia dananya. Untuk jalannya operasional pembangunan, dari target angka yang tadi itu kita harus pastikan perjalanan pencapaian target itu bisa kita kawal dan sesuai dengan target. Seperti itu. APBD Banten sekarang berapa Pak Denny? 11,3 sekian triliun. Itu resikonya apa kalau tidak tercapai pendapatan bagi seorang kepala Bapenda Banten? Perencanaan ini kan ditentukan oleh pemerintahan daerah, oleh gubernur bersama dengan DPRD, dan kesepakatan ini menjadi bagian yang harus kita laksanakan karena di dalamnya ada amanat-amanat dan aspirasi-aspirasi masyarakat yang harus kita lakukan pengelolaan kegiatannya di OPD-OPD teknis, sehingga setiap apa yang telah ditargetkan di dalam APBD ini menjadi bagian yang harus kita pastikan pencapaiannya. Tapi nggak ada ancaman terhadap jabatannya. Kita bekerja saja sebaik mungkin. Gitu ya. Kita tidak ada beban di mana kita ditugaskan. Kita paling berharap dimanapun kita bertugas kita akan pastikan berusaha memberikan warna yang terbaik, seperti itu. Nah, sekarang gini Pak Denny. Dan sahabat Banten Podcast, kita akan bicara tentang pajak. Tentu saja pajak menjadi instrumen yang paling vital dalam rangka membiayai proses pembangunan, terutama di Banten. Nah, sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang baru, yang menggantikan undang-undang yang lama. Tentu saja di situ ada beberapa persoalan yang mesti kita perhatikan ya Pak. Dari mulai jenis-jenis pajak dan jenis-jenis pajak ini nanti kita akan konfirmasi, kita akan cari tahu dengan Pak Denny karena ini berkaitan dengan persoalan kehidupan, ekonomi dan bagaimana perkembangan kesejahteraan masyarakat Banten ke depan. Lalu juga jenis-jenis pajak ini dalam undang-undang yang baru ini juga langsung terkonsentrasi. Kalau dulu kan ditampung di provinsi dulu, kalau sekarang langsung terbagi ke kas kabupaten kota. Nah, ini juga menarik perhatian sahabat Banten Podcast untuk mendengar cerita Pak Denny tentang bagaimana struktur
APBD Provinsi Banten terhadap dampak pembiayaan belanja pegawai dan belanja modalnya. Nah, yang menarik tentu saja berkaitan dengan isu-isu apakah Tukin akan turun. Ini jadi persoalan. Kemudian yang kedua, apakah kemudian belanja modal dari Pemprov, maksud saya belanja pegawai dari Pemprov Banten juga akan turun dengan undang-undang yang baru ini? Dan bagaimana dampak terhadap persoalan yang berkaitan dengan pemungutan pajak di masyarakat? Apakah kemudian ini menjadi bagian beban baru atau sebetulnya hanya sebuah sistematikanya saja yang berubah? Mungkin Pak Denny bisa langsung mengkonfirmasi semua persoalan yang... Baik, terima kasih Pak Iksan. Dapat kami sampaikan informasi bahwa Undang-Undang 1 tahun 22 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah ini lahir tahun 22. Pemberlakuannya tidak langsung, tetapi ada waktu-waktu jeda yang dimungkinkan kita melakukan persiapan-persiapan. Secara penuh undang-undang ini akan diberlakukan nanti di tahun 2025 5 Januari. Meskipun demikian, sejak keluarnya undang-undang itu, seluruh aturan-aturan yang terkait dengan pajak dan retribusi sudah harus menyesuaikan pada Undang-Undang 122. Dapat kami sampaikan informasi bahwa Undang-Undang 122 itu di breakdown di operasionalnya ada PP 35 tahun 2023. Di Provinsi Banten, kami bersama DPRD Provinsi Banten telah melahirkan Perda 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Kami ingin menyampaikan beberapa hal yang berbeda antara acuan di undang-undang terdahulu, Undang-Undang 28 tahun 2009 dengan Undang-Undang 1 tahun 22. Di undang-undang terdahulu, apa yang menjadi kewenangan mata pajak bagi provinsi itu hanya 5. PKB, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, air permukaan, dan pajak rokok. Hanya 5. Sekarang 9. Pasca diberlakukannya undang-undang itu, nanti secara penuh akan ada 7 kewenangan provinsi, ditambah 2 dari yang 5 tadi. Apa itu? Pajak alat berat dan satu lagi adalah option MBLB. Jadi dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ini, masyarakat akan bertambah pajak yang akan dikenakan. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dari 5 menjadi 7. Sesungguhnya itu sudah dipungut. Tadinya itu menjadi bagian yang kewenangan di kabupaten kota. Kemudian saat ini ada yang kita optionkan. Jadi optionnya tidak hanya dari pihak provinsi saja ke kabupaten kota, tapi kabupaten kota pun ada yang menjadi option kita. MBLB itu sesungguhnya mata pajaknya sama, tidak ada. Mohon dijelaskan MBLB itu? Mineral bukan logam dan batuan, seperti itu. Jadi kami ingin sampaikan bahwa pajak yang menjadi kewenangan provinsi ini secara utuh nanti akan kita berlakukan di 2025 Januari. Namun demikian, karena ini ada perubahan-perubahan yang tadi disampaikan posisinya, waktu itu kita ada dana bagi hasil pajak, dengan konsekuensi undang-undang ini nanti akan ada pembagian secara real time ke kabupaten kota. Jadi kalau berbasis pada undang-undang terdahulu, kita akan membagikan ke kabupaten kota itu 3 bulan sekali. Kalau sekarang real time. Sekarang begitu posisi ada real time masuk ke kabupaten kota. Tentu ini ada mekanisme kerja yang harus kita persiapkan. Tentu harus ada SOP yang kita sesuaikan. Kita harus pastikan juga pencatatan akuntansinya seperti apa. Dan kami ingin sampaikan kepada para pemirsa semua, saat ini kami terus konsolidasi dengan kabupaten kota, dengan pusat,
melakukan komunikasi dalam rangka bagaimana kita mengupayakan kolaborasi dan sinergitas di dalam pelaksanaan penerapan undang-undang ini, seperti ini. Dalam hal ini juga kami ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa prinsipnya pajak tidak boleh memberatkan masyarakat. Tetapi masyarakat punya kewajiban karena salah satu soko guru pembangunan di Indonesia dan di Provinsi Banten khususnya adalah dari pajak. Berkenaan dengan itu tentu dalam pembahasan kemarin terkait dengan Perda Pajak dan Retribusi Daerah, kami lakukan kajian-kajian dan semacam studi tiru dan lain-lain terhadap ini. Kami berharap ini menjadi bagian yang di awalnya bisa kita sosialisasikan terlebih dahulu, kemudian masyarakat juga bisa terlayani secara baik. Prinsipnya pajak tidak boleh memberatkan, tetapi di sisi lain kita harus pastikan pelaksanaan APBD juga harus berjalan lancar, pembangunan juga harus berjalan lancar. Insan Bapenda saat ini punya satu slogan lah, optimal pendapatan gitu kan, maksimal pelayanan. Nah, ini bagian dari bagaimana kita ingin memastikan masyarakat yang begitu muncul kesadaran untuk membayar pajak, mungkin juga dalam tanda petik susah nyari duit untuk bayar pajak. Kami ingin pastikan pelaksanaan pengelolaan ini bisa kita lakukan secara transparan, kemudian pajak yang didapat juga bisa digunakan betul-betul untuk kepentingan masyarakat di Provinsi Banten seperti itu. Nah, Pak, saya ingin bahas satu-satu isu yang sensitif yang berada di masyarakat. Yang pertama mengenai pajak kendaraan bermotor. Kalau dulu dihimpun dulu, kemudian baru dibagi hasil ke kabupaten kota. Sekarang begitu orang bayar pajak kendaraan bermotor, itu ada persentase yang masuk ke provinsi dan langsung persentase yang masuk ke kabupaten kota. Nah, berapa persen pembagian ini, Pak? Berdasarkan Undang-Undang 122, memang option PKB dan BBNKB itu di 6433, 36. Jadi 64% masuk ke kabupaten kota dan itu di provinsi sisanya seperti itu. Nah, kemudian persentase provinsi kan kecil nih. Artinya cuma 33% ya. 33%. Nah, ini mempengaruhi struktur APBD terutama belanja pegawai nggak, Pak? Secara keseluruhan ketika option pajak ini diberlakukan, khususnya option PKB dan BBNKB, kita terpengaruh kurang lebih hampir 20%. 20%? Ya. Berapa triliun sekitar ada? Sekitar hitung-hitungan simulasi kami menyentuh 2 triliun. Artinya begitu diberlakukan undang-undang ini 5 Januari di tahun depan, provinsi insya Allah langsung kehilangan pendapatan sekitar 2 triliun. Kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu saat ini saya ingin sampaikan kepada para pemirsa bahwa jujur secara struktur APBD kita, andalan kita masih PKB dan BBNKB. 73% kita dari APBD kita pendapatannya dari sana. Oleh karena itu memang ketika ini harus diberlakukan nanti di tahun 2025, kita harus melakukan upaya-upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan yang dari awal saat ini terus kita lakukan komunikasi-komunikasi dengan masyarakat, dengan kabupaten kota untuk bagaimana kita mencoba mengimbangi loss tersebut sehingga pada gilirannya tidak terlalu memberatkan pada struktur APBD kita seperti itu. Nah, kelihatannya yang bakal dikurangi pos mana, Pak, di APBD? Belanja pegawai kah? Kita masing-masing punya mandatori. Contoh, belanja pegawai itu sesuai dengan mandatori aturan di APBD kita itu tidak boleh lebih dari 30%. Banten saat ini 22%, Pak. Saat ini 22%. Ketika nanti option ini diberlakukan ditambah dengan saat ini posisi kita ada rencana rekrutmen P3K dan lain-lain, walaupun itu masuk DAU, tetapi
kita harus pikirkan betul, nanti kan mereka juga mendapatkan hak-hak lain berupa tunjangan kinerja dan lain-lain. Artinya Tukin pasti turun ya Pak? Saya belum bisa memastikan itu, tetapi potensi ke sana ada? Potensi itu dimungkinkan. Tapi oleh karena itu dalam rangka bagaimana kita mengimbangi loss tersebut, kami ingin sampaikan bahwa saat ini kami terus melakukan koordinasi dengan OPD-OPD penghasil, Pak Ihsan. Ada 12 OPD penghasil yang bisa kita coba lakukan maksimal penggalian sektor pendapatan di OPD ini. Kami ingin sampaikan salah satu contoh misalnya pemanfaatan aset daerah. Yeah. Pemanfaatan aset daerah, kita punya aset yang cukup strategis banyak, gitu kan. Saat ini belum kita maksimalkan secara baik. Di tahun ini kita sudah lakukan komunikasi dengan OPD-OPD teknis, misalnya dengan PUPR, dengan Dinkes, dengan Dikbud, bagaimana aset-aset daerah itu bisa kita manfaatkan secara maksimal. Contoh misalnya kita punya aset situ, di situ itu contoh kita sebutkan tempatnya Cipondoh misalnya. Di Cipondoh itu kan situ adalah aset provinsi dan di sana banyak tenan-tenan UMKM dan lain-lain. Bagaimana kita memanage aset tersebut supaya bisa memberikan pendapatan bagi daerah kita. Berapa potensinya Pak untuk mengganti yang hilang? Saat ini memang kalau bicara kehilangan dengan rencana pemasukan masih belum cukup. Belum cukup. Tetapi kami optimis kalau dilakukan ini secara sungguh-sungguh dan bersama, kolaborasi ini berjalan secara baik, ini bisa lambat laun akan meningkat. Kami ingin sampaikan kepada para pemirsa semua bahwa bicara pendapatan itu memang yang punya tugas dan tanggung jawab adalah Bapenda. Tetapi bicara pembangunan Banten, tidak hanya Bapenda saja yang punya kewajiban untuk menggali pendapatan. OPD-OPD teknis yang lain juga sudah mulai harus berpikir bersama kami semua bagaimana potensi yang ada yang kita miliki ini bisa dijadikan sesuatu sebagai bahan pembangunan, sebagai pendapatan kita. Jadi kami sampaikan misalnya terkait dengan tadi pemanfaatan aset, ada berapa UMKM yang bergerak, UMKM juga melakukan usaha di sana. Kita bisa pungut retribusinya seperti apa. Ini pergubnya sedang kita bahas. Kemudian rencananya UMKM juga bakal kena retribusi terhadap yang memanfaatkan, terhadap yang memanfaatkan aset kita. Ya contoh bisa tadi. Contoh konkretnya? Contoh konkret di Cipondoh tadi banyak tenan-tenan UMKM, banyak orang-orang usaha di sana. Saat ini kan kita nggak tahu tuh retribusi yang pas untuk persoalan itu apa yang akan ditarik? Pemanfaatan aset itu. Jadi mereka kan berdiri usaha di lahan yang kita miliki. Sudah ada rencana besarannya Pak? Memang hitungannya nanti per meter persegi dari luasan yang mereka gunakan untuk usaha. Nah sebelum ke sana Pak, persoalan pajak kendaraan bermotor yang sekarang ada 12 UPT Pak ya. Itu kan semua dikelola oleh provinsi Pak. Nah ketika ada pembagian hasil langsung ke kabupaten kota, Bapak sebagai kepala Bapenda Banten merasa ini fair dan adil, tidak ada satu upaya atau kesertaan dari kabupaten kota atau mereka langsung dapat? Undang-Undang 122 juga mengamanatkan sinergitas kabupaten kota dengan provinsi. Bentuknya gimana Pak? Contoh, saat ini kami melakukan KBMDU kegiatan, saat ini kami mengadakan samling, saat ini kami mengadakan operasi patuh dan lain-lain. Kami kemarin di forum perencanaan dengan teman-teman kabupaten kota sudah kita sampaikan posisi kita yang kita lakukan kegiatan-kegiatan adalah ini. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di kabupaten kota dalam rangka untuk memaksimalkan pendapatannya, mari kita sama-sama sinergis. Jadi nanti kabupaten kota kami sudah sepakat di Bapenda kabupaten kota dan provinsi
masing-masing akan mengadakan kegiatan mendukung upaya-upaya itu. Sinergisitasnya di sana. Jadi pada bentuk operasi-operasi. Jadi kalau selama ini misalnya kami hanya melakukan 6 kali gerak dalam sebulan, kalau ditambah dengan kabupaten kota, ditambah dengan perangkat-perangkat yang ada di kabupaten kota yang punya wilayah kecamatan, wilayah kelurahan atau desa, itu nanti bisa dioptimalkan oleh kabupaten kota untuk melakukan door to door kepada masyarakat seperti halnya PBB dan lain-lain. Nah, itu nanti teman-teman kabupaten kota akan melakukan itu seperti itu. Pak, satu lagi isu yang kemudian juga menghangat di masyarakat tentang pajak tentang hiburan. Katanya juga tinggi dalam undang-undang ini. Saya sampaikan bahwa informasi di undang-undang itu memang seperti itu, ada kenaikan. Tetapi sekitar 70% katanya, Pak. Kurang lebih seperti itu, 40-70. Tapi itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Saya telah sampaikan tadi apa yang menjadi kewenangan provinsi itu tadi saat diberlakukannya Undang-Undang 122 nanti ada 7. Kalau pajak hiburan dan lain-lain itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Tentu prinsipnya baik itu di kabupaten kota maupun provinsi pasti akan mendengar aspirasi dari masyarakat tentang ini semua. Nah, klasifikasi hiburan itu yang seperti apa, Pak? Yang masyarakat tahu kan sudah pasti bioskop, Pak, ya. Ada bioskop, ada semacam diskotik gitu kan. Nah, kalau kamu diputar yang serigala dari kampung-kampung masuk nggak itu? Harusnya masuk. Nggak ketinggian, Pak? Ya itu tadi. Saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut karena persoalan ini kan menjadi kewenangan kabupaten kota. Mas Ihsan bisa tanya saya yang 7 aja. Kalau yang lain-lain bisa tanyakan ke kabupaten kota. Khawatir ada kewenangan yang menjadi bagian kabupaten kota kita salah. Oke, kalau mengenai alat berat, Pak. Bagaimana potensinya untuk pemasukan Provinsi Banten? Alat berat itu termasuk mata pajak yang saat ini sedang kita lakukan upaya akselerasinya. Jadi di tahun ini alat berat sudah masuk pada mata pajak kita. Potensi alat berat itu kalau mengacu pada aturannya, memang itu dikenakan bagi para perusahaan yang mengelola atau mengoperasikan alat berat yang melakukan kontrak kerja di wilayah kita. Yang jadi persoalan adalah ketika misalnya satu perusahaan di wilayah Serang banyak menggunakan alat berat, tetapi mereka nyewa di Jakarta, pajaknya oleh Jakarta diambil, bukan oleh kita. Nah, ini rata-rata kan di kita meskipun secara rinci datanya teman-teman saat ini sedang melakukan identifikasi, banyak menemui persoalan-persoalan seperti itu. Contoh kawasan industri di wilayah Serang banyak menggunakan alat-alat berat, tapi setelah kita identifikasi di lapangan memang kepemilikannya ada di wilayah Jakarta dan dikenakan di Jakarta. Ini kita lagi coba terus lakukan pendataan secara rinci. Kami bekerja sama dengan OPD-OPD terkait seperti di Snaker, seperti dengan teman-teman Indak, DPM PTSP, kita lakukan kerjasama karena setiap investasi usaha yang dilakukan di Banten kan mereka menyertakan komponen-komponen itu dan berbasis data itu kita lakukan verifikasi di lapangan. Bagi daerah kita memang tidak seperti apa yang didapat dari sektor mata pajak PKB dan BBNKB. Tapi bagi daerah lain yang unsur-unsur usaha pertambangannya cukup luas seperti di daerah Kalimantan dan lain-lain menjanjikan itu. Tapi di kita meskipun potensi itu tidak sebanyak di PKB dan BBNKB, tetap kita lakukan upaya-upaya itu. Kalau persoalan parkir masuk kabupaten kota? Kabupaten kota. Saya ingin sampaikan Pak Ihsan terkait dengan retribusi tenaga kerja asing. Nah, ini juga mulai kita lakukan seiring lahirnya Perda 1 tahun 2024 kemarin. Beberapa tahun ke belakang kita tidak bisa memungut para pekerja asing yang bekerja di kita karena belum ada payung hukumnya.
Tetapi setelah lahir pada 1 tahun 2024 kita sudah mulai memungut di tahun ini. Jadi tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Banten dapat kami definisikan adalah yang bisa dipungut retribusi tenaga kerja asingnya adalah pekerja yang bekerja di wilayah lintas 2 kabupaten kota atau 3 kabupaten kota di wilayah Banten. Contoh misalnya si A, seorang tenaga kerja asing bekerja di Cilegon, juga bekerja di wilayah Cikande, itu bisa kita pungut. Tetapi tenaga kerja asing bekerja di satu wilayah saja, seperti di Cilegon saja, itu menjadi kewenangannya Cilegon. Nah, kemudian kalau misalnya tenaga kerja asing itu bekerja di Jawa Barat, di Purwakarta misalnya, kemudian di Banten, itu menjadi kewenangan pusat. Jadi yang bisa kita pungut adalah tenaga kerja asing yang bekerja di 2 atau lebih wilayah di Provinsi Banten saja, seperti itu. Kalau bicara tenaga kerja asing memang jumlahnya saat ini banyak, tetapi ketika kita identifikasi pada tadi kategori-kategori tadi tidak sebanyak itu. Tetapi kami ingin sampaikan informasi di tahun ini, di bulan kemarin di Januari ya sudah masuk 97 juta gitu kan. Februari ini lagi kita rekonsiliasi data. Kalau pajak orang asing yang sesuai kategori ada berapa persen kira-kira bisa menyumbang ke PAD Banten? Itu kalau sesuai dengan aturan di Kemenakernya memang hanya $100 per bulan per orang. Jadi kalau tadi kita di penghasilan bulan Januari kita mendapatkan 97 juta dibagi sekian berarti kisaran orangnya sekian gitu kan. Nah, tetapi kan pekerja asing ini dinamis, bisa berkurang juga bisa bertambah dalam tahun yang berjalan. Kita lakukan itu semua. Pokoknya semua sektor-sektor yang memungkinkan menjadi sumber pendapatan kita coba lakukan akselerasi. Meskipun demikian memang sekali lagi terhadap bagaimana kita yang didapat saat ini di sektor PKB dan BBNKB, sektor-sektor lain belum bisa menggigit untuk mendapatkan itu. Ini memang menjadi tantangan bagi semua pemerintah daerah di Indonesia. Semua bisa dipastikan APBD-nya kalau bicara pajak daerah itu mengandalkan pada PKB dan BBNKB. Perkembangan baru kita muncul kebijakan nasional tentang kendaraan listrik. Saat ini kendaraan listrik tidak dipungut pajaknya, 0%. 0%. Ya, jadi bahan bakar yang berbasis fosil itu dikenakan, tetapi yang listrik itu tidak dikenakan 0%. Padahal listrik juga dari fosil, Pak. Sumbernya bisa seperti itu. Dari batu bara. Ya. Jadi melihat teknologi otomotif yang berkembang saat ini, apalagi di pameran-pameran yang sifatnya nasional maupun internasional yang ada di wilayah kita kemarin atau di Jakarta, semua para pabrikan kendaraan sudah mengarah pada kendaraan berbasis listrik. Tentu ini juga harus dicermati oleh daerah-daerah, manakala ini masih diberlakukan 0%, tentu kita harus pintar-pintar nyari duit. Kalau berbasiskan tadi pada APBD di sektor pajak kendaraan bermotor dan BBNKB, tentu dinamika masyarakat sudah mulai membeli kendaraan listrik dan lain-lain. Kemarin beberapa waktu lalu kita juga ada dari perusahaan taksi, operator taksi yang sudah mulai meminta izin ke kita konversi kendaraan berbasis fosil kepada listrik. Itu kan ada hal yang harus diantisipasi dari awal. Bagaimana pendapatan kita harus kita lakukan upaya-upaya lain. Kalau tahun 2023 target capaian dari pajak kendaraan bermotor berapa persen, Pak? Kalau PKB kita secara total kita kemarin 102, sekian persen melampaui. Melampaui ya? BBNKB juga kita sama melampaui di 102 sekian.
Kalau air permukaan juga kita di posisi memang belum maksimal, masih di posisi 96%-an seperti itu. Dari total pendapatan asli daerah kita kemarin memang dari 5 mata pajak itu cukai rokok dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang tidak tercapai. Kami ingin sampaikan informasi bahwa cukai rokok given dari pusat seperti itu. Kemudian PBBKB juga sama seperti itu. PBB berapa persen, Pak? Itu di kemarin 86 juga. PBBKB di 86% seperti itu. Tahun ini kami memetakan betul terhadap apa yang terjadi di tahun kemarin. Kita coba pastikan belanja pembangunan yang disusun oleh TAPD dengan badan anggaran ini semuanya harus berbasis pada pendapatan. Jangan dibalik, belanja sekian pendapatan menyesuaikan. Jadi kita harus di mana yang masih seperti itu, Pak? Tidak ada sih yang seperti itu. Cuma posisinya memang harus dijadikan perhatian oleh semua pihak bahwa yang dijadikan utama dalam penyusunan APBD ini adalah pendapatannya sekian, maksimalnya sekian, kemampuannya sekian, proyeksinya sekian, breakdown ke dalam belanja. Gitu. Nah, kemudian apakah ada pembebanan terhadap OPD harus punya pendapatan di tingkat minimal? Saat ini 12 OPD penghasil ini diberikan target, diberikan target. Jadi. Di antaranya apa aja sih, Pak, OPD-nya? Contoh misalnya. Di kesehatan, di kesehatan itu mereka punya UPT Labkesta, Laboratorium Kesehatan Daerah. Semua peralatan di Labkesta sudah memenuhi standar, ada sertifikasinya. Apa saja yang bisa diberikan layanan di sana, dari mulai care dokter, dari mulai pengukuran atau kalibrasi terhadap alat-alat kesehatan. Alat kesehatan yang digunakan oleh rumah sakit seperti misalnya alat ronsen atau apa-apa itu kan ada umur pakai. Untuk memastikan itu layak pakai secara teknis dan medis tentu harus ada kalibrasi, harus ada pengujian. Labkesda kita punya alat-alat seperti itu. Kemudian medical check up atau terkait dengan bebas narkoba dan lain-lain bisa kita manfaatkan. Nah, Pak, terakhir, bagaimana dengan rencana pembangunan atau pembuatan kantor layanan pajak kendaraan bermotor secara online? Kami ingin sampaikan, dunia saat ini tidak bisa terhindar dari bagaimana berkembangnya teknologi informasi. Digitalisasi sudah menjadi sebuah tuntutan. Jadi ke depan kami saat ini sudah mulai membenahi bagaimana layanan-layanan digital ini sudah mulai disampaikan kepada masyarakat. Kita mulai kembangkan aplikasi Signal, Sambat Ceria, dan masyarakat itu memang dari progres tahun 2023 kemarin angkanya sudah mulai meningkat menggunakan teknologi digital tersebut. Dapat kami sampaikan dari sekitar awalnya 25 miliar pendapatan melalui sistem digital, di penghujung tahun kemarin sudah hampir 160 miliar. Dan kita terus terang lagi menggenjot upaya-upaya itu karena layanan-layanan digital ini menjadi bagian dari upaya kita memaksimalkan pelayanan kepada para wajib pajak. Kita seringkali ada masukan dari masyarakat, kok susah amat sih harus datang ke Samsat, harus ke gerai segala macam. Nah, kita lakukan komunikasi dengan tim pembina Samsat bagaimana upaya-upaya pemanfaatan digitalisasi pajak ini menjadi bagian yang harus terus kita tingkatkan seperti itu. Baik, Pak Kawan, terima kasih banyak. Sama-sama. Banyak informasi yang bisa kita gali dan banyak sekali hal-hal yang memang perlu kita persiapkan sebagai warga Banten
khususnya pada upaya membayar pajak. Terima kasih Pak Kaban. Sama-sama Pak Ihsan, para pemirsa semua. Pada posisi akhir di pertemuan ini barangkali sekali lagi kami ingin sampaikan kepada masyarakat, kami memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang telah patuh membayar pajak. Kami pastikan apa-apa yang telah diamanatkan oleh masyarakat untuk membayar pajak itu kami akan lakukan secara transparan. Pengelolaan keuangannya juga kami terus-menerus sistemnya kita perbaiki. Kami juga terus diaudit oleh pihak-pihak terkait, oleh BPK, oleh inspektorat dan lain-lain. Sejarah pernah punya kita, tetapi kita ingin belajar dari sejarah, kita ingin mengelola secara lebih baik dan amanah ke depan. Dan sahabat yang belum bayar pajak kemana aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.